Mazda 2 atau Mazda 2 yang udah Skyactiv. Dari tampak depan ini memang sangar sekali ya, keren banget. Jadi dia ini memang sudah bentuknya seperti oval, seperti kalau orang-orang bilang. Halo Sobat Mobil, welcome back to our channel bersama Koko Niko Amata di sini di Surabaya Series. Hari ini Koko mau ceritain mobil yang sering dipakai sama mahasiswa-mahasiswa pelajar Indonesia, apalagi kalau bukan Mazda 2 Skyactiv. Penasaran dengan unitnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Mazda 2 atau Mazda 2 yang udah Skyactiv yang Koko bawain pada hari ini tipe tertinggi, tipe GT-nya atau Grand Touring. Ada sedikit perbedaan, tapi di eksteriornya mungkin masih sama, tetapi di interiornya nanti kita cek, sama mesinnya juga nanti kita cek, ada perbedaan-perbedaan, tapi nggak banyak. Koko nanti bakal jelasin. Sekilas mobil ini memang kelihatan kecil atau compact. Nah, memang mobil ini tujuannya, target marketnya memang bukan buat orang yang sering bepergian ke luar negeri, sering kalian mau pergi-pergi bawa mobil yang nyaman, memang enggak. Tapi ini mobil city car ya, mobil city car. Velg yang Koko paling suka, dia udah two-tone. Ini by the way, ini NIK 2015, kilometernya mencengangkan. Nanti Koko bakal kasih tunjuk kilometernya berapa. Velg udah two-tone, jadi kalau kalian lihat di sini ada silver, dan juga ada trimnya warna hitam, dan juga untuk bumper depan yang Koko paling suka. Jadi ini tahun NIK 2015, kalau nggak salah seingat Koko itu 2014 tuh dia masih CBU Jepang. Kalau 2015 CBU Thailand, nggak tahu nih. Kalian tulis di kolom komentar kalau misalkan Koko ada salah ngomong. Dari tampak depan ini memang sangar sekali ya, keren banget. Jadi dia ini memang sudah bentuknya seperti oval, seperti kalau orang-orang bilang matanya burung hantu. Nah, memang matanya bulat, dia udah full LED juga, udah pakai proyektor juga, cakep banget. Nah, grill depannya juga bentuknya masih sama seperti yang versi-versi sekarang. Mazda CX-5 pun juga masih sama, Mazda 2 pun juga masih sama, grill depannya masih seperti bentuk V melingkar seperti itu. Nah, kap depannya nih, kita bisa lihat dari kap depan dari sini sampai ke belakang, ini panjang banget ya. Jadi ini memang yang bikin mobil ini makin cantik. Oke, kita cek dari segi interior. Nah, ini. Dari segi interior memang kalau misalkan Mazda 2 ini, Koko bisa bilang interiornya itu well build quality ya. Jadi dalam arti desain atau bahan-bahannya dipikirin juga. Kalau ini udah soft touch juga, ini juga udah soft touch. Nah, sama ini juga ada list karbon juga. Nah, sama yang Koko paling suka, nanti Koko jelasin waktu Koko nyetir. Nah, di depan sini ada head up display atau HUD. Jadi dia kalau misalkan kita start mobilnya nih, kita start dikit. Nah, nih kamera bisa cek juga. Nah, ini keluar nih. Jadi HUD-nya atau head up display-nya dia itu untuk menunjukkan berapa kilometer per jam kita, dan juga banyak informasi-informasi lainnya yang bisa kalian cek di sini. Nah, untuk interior sendiri dia ini memang kalau kita bilang yang Skyactiv tahun 2014 ke atas, dia ini udah mirip-mirip sama ngejar Mercy ya, kalau Koko bisa bilang. Karena gini, untuk yang di head unitnya seperti ini, dia itu udah mirip-mirip apa nih? Mirip-mirip C200 yang B205. Jadi memang benar dia udah mirip Mercy, dan untuk pengoperasiannya tombol-tombolnya di sini. Nah, ini sama juga seperti Mercy. Jadi memang ini, kalau Koko bisa bilang, mungkin waktu pada saat itu benchmarknya dari Mazda 2 ini Mercy ya. Jadi memang untuk layout atau tata letaknya dari button-buttonnya ini sendiri memang mirip-mirip sama Mercy. Oke. Nggak afdol kalau misalkan Koko mobil kita nggak jelasin di ruang mesinnya. Ya, let's go. Koko mau jelasin apa jantung atau apa penggerak dari Mazda 2 yang tahun 2014 sampai sekarang pun itu juga masih menggunakan teknologi Skyactiv. Jadi yang tahun-tahun lama, tahun sebelumnya atau yang model di bawahnya ini masih belum Skyactiv. Nah, ini udah Skyactiv. Dia memiliki mesin 1500 non-turbo naturally aspirated dengan 4 silinder melintang ke samping. Dan dia kalau nggak salah horsepower-nya sekitar 115 dengan torsi 140 Nm. Yang menurut Koko ini sangat mencukupin banget bagi mobil city car. Karena memang mobil ini kecil, dimensinya sekitar kalau nggak salah 3,9 meter. Dan bobotnya juga nggak seberapa berat juga. Jadi memang mesin ini cukup powerful kalau misalkan dikasih di bodi Mazda 2 ini. Yes. Kalau kita lihat baut-baut, kalau kalian mau beli mobil ini pastinya kok mobilnya nggak bekas tabrak banjir dong. Of course mobil yang kali ini
lolos inspeksi dari Koko, lolos inspeksi dari Koko Mobil, nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir. Bisa dilihat dari baut-bautan aman semua ya. Ya even though ini, sorry kalau misalkan ruang mesinnya agak sedikit kotor, tapi kalau kalian bisa lihat ini baut-bautnya dari silen-silennya memang masih belum pernah bukaan. Jadi mobil ini anti bekas tabrak, bekas banjir. Yes, gitu. Oke, nggak panjang lebar, langsung aja kita cobain rasa berkendaranya seperti apa. Let's go! Oke, Sobat Koko Mobil, Koko sekarang sudah ada di dalam Mazda 2 yang tipe GT, jadi dia udah trim tertinggi. Tadi kan Koko sempat jelasin ya, kok perbedaannya apa aja sih, kan banyak yang tanya seperti itu. Kalau misalkan dari segi interior, after all masih sama, jadi sama semua, cuma bedanya dia di depan sini ada head-up display-nya. Jadi kalau kalian start mobil ini, head-up display-nya bakal nongol. Nah, itu Koko bisa lihat kilometernya, jadi lebih cakep sih. Bikin mobil ini jadi lebih cakep lagi karena ada head-up display-nya. Ya even though masih bisa beli aftermarket-nya, kalau misalkan mau cari partnya aftermarket bisa, tapi kalau bawaan seperti ini bikin makin cakep. Oke. Di depan Koko kilometernya 46.029. Yang Bitspin mobil ini kan 2015 ya NIK-nya. Mobil ini berarti udah 9 tahun. Kalau misalkan kita konversiin per tahunnya itu sekitar 5.000-an kilometer per tahun. Nah, cukup rendah. Bahkan rendah banget kalau menurut Koko. Kalau misalkan mobil Mazda 2 kan memang city car ya, kalau bisa bilang pakai setiap hari, tapi kilometernya 9 tahun masih 46.000. Cakep banget kondisinya. Kalau Koko rasain untuk mesin, nah ini Koko lagi ada di mode normal ya. Mesin juga nggak ada masalah, nggak ada getaran-getaran yang bikin mobil makin nggak enak. Untuk kaki-kaki memang bisa dibilang kalau Mazda 2 ini kaki-kakinya agak-agak firm ya. Jadi dalam arti kalau kita ini Koko lagi di jalan paving, jadi memang nah dia agak-agak goyang untuk kaki-kakinya karena dia masih pakai yang McPherson stud bar, jadi memang lebih firm lagi, dan rata-rata mobil Jepang masih pakai McPherson stud bar gitu sih. Nah, salah satu keunggulan dari Mazda 2 yang Skyactiv ya, dia ini udah pakai iStop loh. Nah, udah pakai iStop, jadi kalau misalkan kalian lagi macet-macet atau kalian nunggu dari lampu merah, mobil ini bisa mati sendiri. Nah, yang of course bisa bikin mobil ini lebih irit lagi dalam konsumsi bahan bakarnya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin bahan bakar, dia juga cukup irit loh kalau misalkan di dalam kota. Di dalam kota dia bisa 111 sampai 112 km per liter. Nah, untuk minumnya tapi kalian jangan isi Pertalite kalau Koko saran. Nah, jadi memang kalau misalkan rekomendasi on paper dari Mazdanya harus minum yang Pertamax. Seperti itu. Oke, unitnya cakep banget, interior masih clean banget, jok fabriknya juga masih nggak ada cacat sama sekali. Panel-panel juga mungkin perlu salon aja kalau Koko bilang. Masih cakep banget, unitnya masih bagus banget. Nah, yang paling Koko suka di mobil ini, dia ini ada mode sportnya. Ya, ini kamera nggak bisa lihat, tapi mode sportnya ini bisa diaktifin di belakang perselen. Jadi kalian bisa masukin ke mode sport. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan masuk ke mode sport, dia ini akselerasinya langsung kenceng banget ya. Jadi dia tuh nge-lock RPM sehingga bikin mobil ini untuk torsi sekitar 140 mm itu jadi langsung akselerasinya kuat banget. Gitu. Jadi buat city car yang Koko pernah bilang juga, mobil ini buat sehari-hari, buat kalian macet-macet, buat motong-motong di dalam kota, enak pakai banget. Langsung buruan aja, bagi yang mau beli mobil ini nggak pakai lama, langsung hubungin kita DM atau WA di nomor di bawah ini. Bagi kalian yang mau titip jual mobil ini, boleh pakai banget, totally free. Jadi kita kalau misalkan kita iklankan seperti ini, biaya marketing kita yang tanggung. Nah, biasanya kalau misalkan biaya marketing itu ada biayanya, sebenarnya kita berbayar. Tapi kalau buat Koko Mobil, is totally free. Jadi kalau misalkan mobilnya hanya laku lewat kita, itu ada fee buat kasih successful fee ke kita. Nah, seperti itu. Mobil cakep banget, kilometer rendah banget, kondisi kaki-kaki masih aman, masih bagus sekali, tinggal mungkin ada minor-minor seperti salon dan lain-lain. Oke, segitu aja review dari Koko pada siang hari ini. Terus pantengin di channel kita, nyalain tombol lonceng, dan see you on another episode. Bye-bye!